Pembahasan kali ini kita akan membahas tentang resesi. Lama namun masih tetap bisa dibahas. Seperti yang kita tahu, resesi dunia adalah kondisi ketika perekonomian sebagian besar negara sedang memburuk seiring menurunnya aktivitas di sektor perdagangan dan industri. Hal ini disebabkan karena sebagian besar negara meningkatkan suku bunga secara bersamaan sehingga berimplikasi pada krisis pasar keuangan dan pelemahan ekonomi. Seperti yang sudah pernah diproyeksikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada tahun 2022 bahwa pada tahun 2023 dunia akan mengalami resesi. Seperti yang diungkapkan juga oleh Bapak Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf menyatakan bahwa ancaman PHK massal sebagai dampak pandemi dan ancaman resesi harus diantisipasi dengan gagasan dan solusi harus berfokus kepada pengembangan ide usaha dan peluang lapangan kerja. Lalu apa dampak yang telah dirasakan oleh banyak masyarakat? Kita akan berpindah dengan Farhan di tempat. Baik, selamat siang pemirsa. Di sini saya sedang bersama seorang wirausaha dalam bidang kuliner. Perkenalkan, nama saya Farhan. Di sini dengan Mbak siapa? Nama saya Dinda. Baik, Mbak Dinda, menurut Bapak Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada tahun 2022 yang menyebutkan kalau pada tahun 2023 ini akan menjadi masa yang sulit dan kita harus bisa menyikapi karena ekonomi di Indonesia ini masih bisa tumbuh dengan baik ditopang dengan kekuatan UMKM. Baik, di sini saya memiliki beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagi Mbak Dinda yang membuka usaha sendiri, apakah Mbak Dinda merasakan dampak seperti apa yang diprediksikan dan berdampak dalam hal apa kalau boleh tahu? Oke, kalau dari saya kan sebenarnya saya awalnya bisnis saya itu di rumah dulu nih. Sebelumnya saya tuh suka masak, jadi saya konten kreator masak gitu. Jadi bisa dicek di Instagram saya nanti di Dinda Kristi, itu emang saya udah lumayan banyak ada followersnya gitu ya. Nah, terus udah lulus kuliah nih, saya lulusan Universitas Brawijaya, baru lulus kemarin Juli. Karena saya suka masak ya udah, jadi di rumah saya masak-masak dulu aja nih. Nah terus habis itu saya lihat peluang di Bekasi kok belum ada yang mie jebel ya, karena di daerah Jawa Timur itu karena saya di Brawijaya itu mereka udah mulai kayak banyak sekali bisnis, apalagi kalau teman-teman ke Malang nanti ya isinya mahasiswa nih, banyak banget bisnis kuliner itu yang baru tuh bermunculan setiap harinya itu bahkan ada gitu. Terus setelah itu ya udah saya mulai jualan di rumah. Nah pertama kali saya jualan itu di Facebook. Jadi waktu di Facebook itu, kenapa saya pilih Facebook gitu ya? Karena menurut saya kalau pasarannya di sini, daerah Bekasi sini, itu lebih banyak orang-orang tertarik itu lewat Facebook. Karena saya udah coba IG dan juga TikTok, mereka tuh bakal reach out orangnya itu terlalu jauh gitu. Jadi bukan di daerah kita sendiri gitu. Kalau dari pertanyaannya tentang krisis ekonomi yang akan terjadi gitu ya, saya udah merasakan atau belum? Sebenarnya kalau dalam usaha tuh pasti ada naik dan turunnya gitu ya teman-teman. Jadi karena saya baru banget nih usahanya nih, belum ada, saya udah sebulan sih tapi belum mencapai tahunan. Jadi memang belum berasa di satu putaran satu tahunnya itu gitu. Jadi bagi saya ya setiap harinya aja itu pasti naik dan turun gitu, karena kita nggak bisa prediksi juga pelanggan itu mau datangnya di waktu di hari apa gitu teman-teman. Silakan kan. Untuk yang pertanyaan kedua, mengapa Mbak Dinda memilih untuk membuka usaha di sini dan apa strategi berjualan dari Mbak Dinda untuk membuat konsumen atau pembeli tertarik untuk membeli mie yang dijual? Oke. Kenapa pilih usaha di sini? Nah, kalau teman-teman tahu lokasinya itu benar-benar main strategis gitu ya. Ini jalan itu nggak ada matinya setiap harinya. Ini emang jalan yang dilalu-lalangin banyak sekali orang-orang. Apalagi kanan kiri ini udah jadi bisnis gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti mau buka bisnis gitu, mau buka di tempat di mananya gitu, usahakan teman-teman juga memilih tempatnya itu yang strategis gitu ya untuk berbisnis. Di mana di kanan dan kiri teman-teman itu bisnisnya tuh udah settle gitu teman-teman. Nah, terus strateginya apa? Waktu saya awal buka itu yang saya bilang waktu kalau di rumah nih ya, saya tuh lewat Facebook aja gitu jualannya. Nah di Facebook itu ya udah teman-teman kalau belajar copywriting itu juga teman-teman bisa tuh copywriting yang baik tuh gimana sih biar pelanggan itu mau tertarik untuk beli di tempat kita gitu. Nah habis itu karena udah pindah nih ke toko dan awal pembukaan itu saya kasih promosi waktu kemarin gitu ya, beli 2 gratis 1 gitu. Itu lumayan banyak orang itu tertarik gitu, apalagi mie jebel itu masih jarang sekali kan kalau di sini ya teman-teman. Nah selain itu juga karena saya bilang tadi saya emang aktifnya itu di IG, tapi sayangnya tuh IG itu reach out-nya itu nggak yang sekitaran kita tapi terlalu jauh gitu. Jadi orang-orang tuh tertarik untuk beli tapi sayangnya mereka tuh
Jadi kalau dari saya, kalau kalian mau jualan di sekitaran Bekasi ini, paling bagus itu memang lewat platformnya itu dari Facebook dan dari teman-teman kalian yang sekitar aja. Jadi jualan saya tuh emang lebih banyak dari mulut ke mulut gitu teman-teman. Ya mereka udah tahu rasanya nih, nanti pasti mereka bakal rekomendasiin ke orang lain. Masuk kepada pertanyaan yang ketiga, yaitu dari hasil Mbak Dinda, apakah sudah cukup untuk menutupi pengeluaran bagi usaha Mbak Dinda dari segi kebutuhan bahan baku, semakin hari bahan baku semakin naik? Oke, nah ini pertanyaannya menarik nih teman-teman, karena emang saya tuh selalu pakai fresh food gitu ya, setiap hari beli gitu. Kita ke pasar, karena saya jurusannya pertanian juga nih, jadi memang harga itu fluktuatif sekali gitu, bisa naik dan turun. Apalagi harga-harga bahan pokok gitu, apalagi harga ayam, karena saya pakai ayam, harga cabai itu benar-benar semakin naik gitu ya teman-teman. Nah, habis itu kalau dibilang udah nutup atau belum, tentu aja jawabannya belum ya teman-teman, karena kan baru sebulan buka nih. Nah, saya juga kontrak ruko itu lumayan lah ya harganya. Kalau misalkan teman-teman tahu daerah sekarang di ruko-ruko tuh harganya udah lumayan tinggi gitu ya teman-teman. Jadi kalau memang untuk menutup yang sampai di tahap untung banget gitu ya, itu belum sih teman-teman. Tapi memang uang yang didapatkan itu udah bisa buat belanja untuk pembelanjaan berikutnya gitu. Kita sih teman-teman kalau dari saya. Baik, terima kasih untuk Mbak Dinda atas waktunya. Saya dan kru mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah membantu kami. Ya, terima kasih. Kalau begitu kami pamit. Maka mohon maaf kalau memang mengganggu tempat ini. Terima kasih teman-teman. Saya Farhan tempat mengucapkan terima kasih dan kembali kepada